Waalaikumsalam. Oh, Dina, ayo silakan duduk di sini. Terima kasih, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Saya kurang baik, Bu. Kamu Dina kan yang jadi juara kelas? Banyak guru-guru yang sering menjalankan kamu loh. Itu bisa saja. Oh ya, tadi Nadina mengatakan bahwa Dina sedang merasa tidak baik-baik saja ya? Bisakah Dina ceritakan apa yang Dina rasakan? Sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya ya, Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Tapi sebelumnya apakah Nadina udah pernah mengikuti sesi konseling? Belum, Bu. Tapi Nadina tahu kan apa itu proses konseling? Hanya sedikit yang saya tahu. Oke. Nah, di dalam sesi konseling itu nanti Nadina harus tahu ya bahwa sesi konseling itu ada asas-asas yang harus dipatuhi. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana nanti ibu akan merahasiakan semua keterangan yang dikatakan tentang Dina. Jadi Dina tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir untuk terbuka pada ibu dan menceritakan permasalahannya kepada ibu, karena yang tahu permasalahan ini hanya ibu dan kamu saja. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Dina menceritakan permasalahan dengan sukarela kepada ibu, yaitu tanpa ada paksaan dan tekanan. Yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana nanti Nadina secara terbuka menceritakan permasalahannya tanpa ada yang ditutupi. Selanjutnya pertemuan kita kali ini dibatasi oleh waktu ya, yaitu berkisar sekitar 45 sampai 60 menit. Dan hal itu penting yang harus Dina ketahui adalah bahwa dalam hasil proses konseling ini kamulah yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan guna menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini ibu hanya membantu kamu untuk menangani permasalahan saja gitu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, proses konseling. Sekarang saya sudah paham. Alhamdulillah jika Nadina sudah paham ya. Jadi tadi Dina mengatakan bahwa sedang tidak ada masalah gitulah. Bisakah Nadina ceritakan? Sebenarnya begini, Bu. Saya punya masalah dengan mantan pacar saya. Ya. Jadi di sini ibu memahami apa yang Nadina katakan ya, apa yang Nadina rasakan. Jadi di sini Nadina punya masalah dengan mantan pacar Nadina, gitu? Jadi gini, Bu, kami sudah berpacaran lebih dari 2 tahun. Dan sejak 1 minggu kemarin saya putus dengan pacar saya. Iya, bisa teruskan bercerita Nadina. Ketika saya putus dengan pacar saya, hidup saya merasa hampa dan merasa kehilangan yang begitu berat. Saya merasa sakit hati kepada mantan pacar saya, Bu. Kira-kira kalau boleh ibu tahu apa yang membuat Nadina begitu sakit hati dengan cowok di masa lalu kamu itu? Ya, Bu. Jadi dulu mantan pacar saya itu pernah berselingkuh di belakang saya. Dia berbohong dengan semua yang ia janjikan dan meninggalkan saya. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya ya, Bu? Oke, kamu mengatakan bahwa hidup kamu terasa berat. Bisakah kamu jelaskan lebih detail tentang perkataan kamu itu? Ya, Bu. Saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya. Sampai sekarang ini saya hanya ingin sendiri dan lebih sering berdiam diri. Saya berpikir, semua laki-laki itu sama saja, Bu. Lalu alasan apa yang membuat kamu beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama? Karena mereka hanya bisa menyakiti perempuan saja, Bu. Jadi sekarang saya sudah jarang berteman dengan laki-laki lagi. Dan sudah tidak percaya lagi dengan semua laki-laki. Apalagi membuka hati untuk laki-laki lain. Saya takut akan terulang lagi, Bu. Seandainya saya tidak bertemu dengan mantan saya, mungkin saya tidak akan seperti ini. Nampaknya kamu memiliki pemikiran bahwa jika kamu tidak mengenal kekasih di masa lalu kamu tidak akan menjadi seperti ini ya? Iya, Bu, saya sangat benci dengan mantan pacar saya, hingga saya juga menjauh dari teman laki-laki saya di kelas. Memangnya salah saya apa, Bu, hingga dia tega memperlakukan saya seperti ini? Baiklah, terus apa yang Nadina inginkan dari proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apa saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Saya merasa bingung, Bu. Nah, jadi masalah yang kamu hadapi saat ini adalah
kamu merasa tidak percaya lagi dengan laki-laki, dan kamu juga takut berteman dengan laki-laki lain karena kamu beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama saja seperti mantan pacar kamu yang hanya bisa menyakiti dan mengecewakan kamu saja. Benar begitu? Iya Bu, benar. Nah, oke. Dalam masalah yang dihadapi kamu saat ini, Ibu bantu dengan strategi restructuring kognitif karena tampaknya kamu berpikir negatif terhadap teman laki-laki kamu. Apakah kamu tahu apa itu restructuring kognitif? Belum Bu. Jadi, restructuring kognitif itu adalah kamu belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, kamu merasa berpikir negatif tentang teman laki-laki kamu, yang kamu anggap semua laki-laki itu sama, hanya bisa menyakiti dan mengecewakan perempuan saja. Nah, pikiran itu yang harus dirubah karena tidak semua laki-laki itu sama seperti mantan kamu. Oh, jadi seperti itu ya Bu, strategi restructuring kognitif. Ya Bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikir negatif seperti ini Bu. Nah, oleh karena itu, Ibu menggunakan strategi ini untuk membantu Nadina menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Nadina ini. Apakah Nadina setuju? Ya Bu, saya setuju. Baik, Ibu akan menanyakan ya, menurut kamu apakah semua laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifatnya? Ya jelas beda lah Bu, mantan saya mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu enak diajak ngobrol bareng Bu. Nah, bagus. Jadi kan Nadina sekarang udah tahu ya perbedaannya apa. Jadi, yang perlu Nadina ketahui bahwa mantan kamu tetaplah mantan, dan teman laki-laki kamu tetaplah menjadi teman. Jadi mereka itu saling berbeda baik dari segi fisik maupun sifat mereka. Apa yang dilakukan mantan pacar kamu di masa lalu kamu itu akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kamu saat ini. Nah, coba Dina pikirkan ya, jika Nadina tetap terpuruk dan selalu berpikir negatif, apakah kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak Bu, saya harus berubah. Nah, perubahan apa? Bisakah kamu jelaskan kepada Ibu? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikir negatif tentang teman-teman saya, dan saya harus berpikir positif bahwa tidak semua teman-teman laki-laki yang saya kenal sama seperti mantan pacar saya. Alhamdulillah jika kamu mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu akan selalu mendukung kamu, tetapi apakah kamu tidak menyesal dengan keputusan kamu ini? Tidak Bu, saya tidak menyesal, saya sadar harus berubah. Oke, bagus. Jika kamu sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman kamu, mulailah untuk berkomunikasi lagi ya dengan teman-teman kamu. Apakah kamu bisa? Oke, bagus ya. Jadi hari ini kamu sudah bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif tentang teman-teman kamu, karena kekasih kamu pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki itu sama, ya. Namun sekarang kamu sudah mau berubah dari pemikiran kamu yang salah menjadi pemikiran yang positif, ya. Kemudian sekarang kamu mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi lagi dengan teman laki-laki kamu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya merasa lebih lega Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Hal ini juga berkat bantuan dari Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Nah, sekarang Nadina sudah merasa lebih lega ya. Ibu rasa hari ini kita sudah cukup lama berbincang-bincang ya. Apakah kita akhiri saja pertemuan hari ini? Baik Bu, kalau begitu saya permisi pamit undur diri.